Halo adik-adik. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan semangat untuk belajar. Pada kali ini kita akan belajar mata pelajaran tematik kelas 3 pada tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita mulai pembelajaran kali ini. Pada kali ini, kita akan belajar mengenai benda gas lebih dekat. Nah, apakah di sini adik-adik tahu balon? Pasti tahu dong. Nah, pada kali ini kakak mempunyai 2 buah balon yang keduanya sudah ditiup. Nah, balon tersebut mempunyai ukuran yang berbeda. Dari kedua balon tersebut, apakah adik-adik tahu manakah balon yang lebih besar atau lebih kecil? Apakah yang menyebabkan satu balon lebih besar atau lebih kecil? Apa isi dari balon dan apa wujud dari pengisian balon? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan belajar mengenai sifat dari materi pengisian balon, yaitu gas. Sebelumnya, kakak di sini akan membacakan satu teks tentang wujud benda gas. Nah, ingatkah kamu wujud benda gas selain padat dan cair? Nah, benda juga dapat berwujud gas. Nah, benda gas ada di mana-mana. Contohnya, udara yang kita hirup. Nah, setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Nah, dapatkah kamu melihat benda udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Nah, udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, ada 2 percobaan yang dapat kita lakukan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kantong plastik dan balon. Adapun langkah-langkah percobaannya yaitu: pertama, tiuplah balon sampai mengembang. Lalu, ikatlah mulut balon. Kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Lalu, ikatlah mulut plastik. Ketiga, amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Ketika balon dan kantong plastik ditiup atau diisi dengan gas, maka gas tersebut akan menyesuaikan dengan bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Nah, begitu pula dengan benda-benda lainnya yang dapat diisi dengan gas, maka gas tersebut akan menyesuaikan dengan bentuk benda tersebut. Untuk lebih mengetahui sifat udara atau gas kita, akan mencoba melengkapi tabel percobaan berikut. Untuk lebih mengetahui sifat udara atau gas kita akan mencoba melengkapi tabel percobaan berikut. Nah, contohnya nama bendanya yaitu gas dalam balon. Apakah bentuknya berubah sesuai dengan wadah? Apakah bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Dapatkah digenggam atau tidak dapatkah digenggam? Dari hasil percobaan yang telah kita lakukan, gas dalam balon bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Nah, lalu gas balon ini tidak dapat digenggam. Nah, sehingga dapat disimpulkan dari percobaan pertama kita dapat mengetahui sifat benda gas, yaitu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya dan benda gas itu tidak bisa dipegang. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu benang secukupnya, balon 2 buah, sebatang lidi atau kayu tipis, jarum. Langkah-langkah percobaannya yaitu: pertama,
tiuplah udara ke dalam 2 buah balon. Kedua, tiuplah sampai kedua balon sama besar. Ketiga, ikatlah setiap balon dengan benang dan sisakan benang dengan panjang secukupnya. Keempat, pada setiap ujung lidi atau kayu, gantungkan 1 buah balon yang telah terisi udara. Lalu, usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Kelima, perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Dan keenam, letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Lalu, apakah yang terjadi? Pada balon yang ditusuk, maka akan mengempes atau menyusut. Lalu, ketika tanganmu diletakkan pada letak keluarnya udara yang ditusuk pada balon, kita bisa merasakan ada udara yang keluar dan bisa dirasakan di telapak tangan. Namun, udara tersebut tidak bisa kita lihat. Selain itu, dari percobaan ini kita dapat mengetahui bahwa gas itu memiliki volume atau berat atau massa. Pada percobaan tadi yang kita lakukan dengan kedua buah balon yang ditiup memiliki berat yang sama. Namun, pada saat salah satunya ditusuk dan dikeluarkan gasnya, salah satu balon menyusut. Dari percobaan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa sifat benda gas ini yaitu dapat dirasakan dan benda gas itu memiliki volume atau massa yang berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Sehingga dari kedua percobaan ini, kita dapat mengetahui bahwa sifat benda gas ini yaitu benda gas ini berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Tidak bisa digenggam, dapat dirasakan, dan benda gas ini memiliki volume atau massa. Kamu telah melakukan percobaan kedua bersama temanmu. Percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, maka semakin besar pula beratnya. Kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat. Pertama, timbangan beras. Timbangan beras ini biasanya digunakan untuk menimbang beras, jagung, dan benda-benda yang ditimbang dalam ukuran banyak, seperti dalam karung, atau yang memiliki berat lebih dari 100 kg. Kedua, ada timbangan badan. Alat ini digunakan untuk menimbang berat badan. Ketiga, timbangan kue. Biasanya digunakan untuk menimbang bahan-bahan kue, misalnya terigu yang memiliki massa sedikit. Keempat, ada timbangan gantung. Biasanya digunakan untuk menimbang berat bayi. Selain itu juga ada timbangan gantung pasar yang biasanya digunakan untuk menimbang massa yang cukup berat. Kelima, ada timbangan warung. Biasanya digunakan untuk menimbang berat telur, gula, dan sebagainya. Dan terakhir ada neraca, yaitu timbangan jenis ini biasanya digunakan untuk menimbang berat emas. Nah, itulah macam-macam alat untuk menimbang berat. Selanjutnya kita akan belajar membaca timbangan dengan satuan kilogram dan gram. Perhatikanlah satuan yang digunakan dalam gambar timbangan berikut. Satuan berat alat tersebut ada kg, di mana kg ini artinya kilogram. Dan selain itu ada pun satuan berat yaitu dalam bentuk gram. Selanjutnya kita akan menyimak suatu teks bacaan. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian dalam tabung gas terdapat LPG? LPG itu liquefied petroleum gas. LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak. Misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih dan lebih praktis. Nah, selanjutnya itu ada
ada teks mengenal asap. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu, misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas, walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Nah, baik, yang berikutnya itu terdapat sebuah teks bacaan, yaitu tentang Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Rabu, 23 September 2015 pada pukul 19.25 waktu Indonesia bagian Barat, Banjarbaru. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Nah, masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada hari Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan. Di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya, pesan Presiden. Nah, mengenai teks gotong royong tersebut, ada pun pertanyaan, yaitu apakah gotong royong itu penting dan apakah gotong royong ini masih berjalan sampai saat ini? Jawabannya, tentulah gotong royong itu sangatlah penting karena dengan gotong royong itu dapat mempermudah dan mempercepat suatu pekerjaan dan terjalinnya suatu kerjasama. Dan selain itu, gotong royong masih berjalan sampai saat ini. Contohnya pada teks bacaan tersebut. Dan contoh kecil lainnya dalam gotong royong yaitu ketika kita melaksanakan piket kelas. Demikian pembelajaran pada kelas 3, tema 3, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Bye.